Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brothers. Malam ini kita NR. Sebenarnya NR-nya udah kelewat, tapi karena tadi hujan, jadi sempat nge-recordnya. Sekarang OTW pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini mulai dari sore tadi hujan cukup besar, merata di kota Bandung. Jadi agenda NR malam ini gagal total. Ganti besok mungkin, mudah-mudahan besok nggak hujan. Brothers, sambil OTW pulang nih, gua tertarik ngebahas corona. Pertanyaan gua pribadi satu sih, kapan beres? Corona kalau memang benar-benar terdetek sebagai virus baru, ya nggak ada habisnya bro, nggak akan ada selesainya. Tapi kalau kapan masa pandemi corona ini berakhir, nah ini pertanyaan menarik. Karena setiap bulan kebijakan-kebijakan tentang corona itu selalu ada yang terbaru. Kalau yang sekarang terbaru itu ada tes antigen, segala rapid antigen, dan ya itulah pokoknya. Nah, kalau diingat-ingat tuh awal-awal corona, kalau teman-teman ingat semua, masker itu dihususkan untuk yang sakit, gitu kan? Ini ngomongin tentang masker dulu nih. Kebijakan tentang masker pun selalu berubah-ubah, padahal kan virusnya sama. Tapi katanya bermutasi menjadi lebih kuat dan bla 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 sebagainya. Walau alam. Ya. Jadi masker yang pertama, di awal-awal ya begitulah, khusus yang sakit. Berkembang lagi, mau yang sakit mau yang enggak harus pakai masker. Lalu berkembang lagi, masker scuba dilarang, kan? Lalu tentang tes gitu kan. Yang pertama awalnya tuh apa? Rapid test. Berkembang lagi swab test. Berkembang lagi ada istilah baru, apa tuh namanya? Rapid antigen. Yang sekarang lagi rame. Ya, itu dari tes. Lalu berkembang lagi nih untuk lockdown. Sebenarnya kan nggak ada lockdown kita kan. Lockdown itu sebenarnya tidak pernah ada kan di Indonesia, kecuali lockdown, kacau, kecuali lockdown lokal ya, di kompleks, di gang ya. Tapi secara nasional nggak ada. PSBB ya, jadi yang ada PSBB pun PSBB transisi, langsung ada PSBB lagi tuh yang di Jakarta, apa namanya, lupa lagi dah.
pokoknya PSBB apa gitu. Jadi selalu dinamis. Jadi, memang menurut gua siapapun dibuat bingung. Siapapun dibuat bingung, dibuat pusing, dibuat ya maju kena, mundur kena kan. Gua heran sekelas gubernur yang protokoler kesehatannya itu sangat ketat, itu masih juga kena corona. Coba ini kita mencoba berpikir realistis. Tanda tanya besar gitu. Kok bisa sekelas pejabat itu dengan protokol kesehatan yang super ketat kena juga gitu. Dari mana kenanya ya? Ini bingung. Ya bukannya gua suhudon atau apa, tapi ya gimana kenanya? Ini asumsi pribadi, opini pribadi. Jadi bukan jadi gini bos, di Indonesia ini asumsi ya, di Indonesia terbagi menjadi 3 golongan masyarakat itu. Yang pertama yang sangat percaya dengan corona itu yang sangat berbahaya, mematikan dan lain-lain. Yang kedua golongan yang menganggap biasa saja, corona ada tapi tidak membahayakan yang disiarkan atau di blow up oleh media. Dan yang ketiga golongan yang santai banget gitu nanggepin corona, itu nggak ada corona tuh. Sudut pandang kita selaku masyarakat, rakyat, satu yang harus kita garis bawahi bahwa kebijakan pemerintah adalah mutlak. Jadi kita harus tetap ikuti protokol kesehatan ya. Namun dengan kapasitas kita selaku sesama rakyat ya, di grassroots nih, kita ngomongin grassroots di bawah, kita lebih baik saling menghargai pendapat masing-masing, kepercayaan masing-masing ya, karena sangat sensitif. Contoh nih, yang golongan yang percaya corona mematikan, mempengaruhi atau menjustifikasi orang yang tidak percaya, kamu itu corona teh begini ya, gitu ya. Nah, kita juga sebenarnya nggak berhak, bukan kapasitas kita. Karena apa? Kita nggak tahu latar belakang apa yang melatar belakangi orang tersebut percaya bahwa corona itu nggak ada. Mungkin saja itu untuk mensugesti dirinya agar tetap bisa mencari nafkah. Mungkin saja memang faktor pendidikan, latar belakang pendidikan. Lah, lu siapa gitu kan? Mungkin kalau misalnya dia ngasih tahu ke orang yang nggak percaya corona, kita percaya corona, terus ngasih tahu ke yang tidak percaya corona, katanya dia pasti lu siapa? Kasih tahu gua, kasih makan kagak, keluarga gua kelaparan lu juga kagak nolongin, kan gitu ya. Ataupun sebaliknya,
yang santai, ya kan? Ini lebih parah sih sebenarnya. Menjejali kepercayaan kita tentang corona itu tidak nyata kepada orang yang memang percaya terhadap corona. Nah, ini lebih parah sih. Kita nggak tahu orang yang percaya corona itu mungkin salah satu dari keluarganya ada yang meninggal dunia karena corona, dan itu merupakan latar belakang orang tersebut percaya terhadap corona. Atau mungkin latar belakang pendidikannya, mungkin orang tersebut lingkungannya itu orang-orang yang memang mengerti dengan medis. Jadi apa tuh? Kita harus saling menghargai pendapat orang masing-masing. Ya, selama tidak mengganggu satu sama lain, ya kita harus saling menghargai lah. Apapun opini, pendapat, kepercayaan orang terhadap corona ini, ya, harus must go on. Kita nggak tahu kapan corona selesai, kita nggak tahu kapan pandemi selesai. Tapi satu yang harus kita yakini, ya, perjuangan hidup harus tetap dilanjut. Hati-hati, banyak orang pernah dengar nggak? Seseorang itu terkena penyakit karena kekebalan tubuhnya menurun, dan kekebalan tubuh menurun karena pikiran. Orang banyak sakit karena mikirin corona, bro. Jadi tetap keep positive thinking, positive speaking, positive doing. Apa itu positive thinking? Berpikirlah positif, selalu berpikir positif terhadap diri kita dulu, ya, karena pikiran itu membantu tindakan. Apa yang kita lakukan adalah apa yang kita pikirkan. Ya, jadi tetaplah berpikir positif. Lalu positive speaking, berbicara yang positif, baik itu di sosial media, baik itu di kehidupan nyata. Selalu berbicara itu positif. Jangan memprovokasi, menyebar berita-berita yang belum tentu kebenarannya, ya, atau memaksakan asumsi kita kepada orang lain. Nggak boleh, gitu kan. Jadi positive speaking. Lalu yang terakhir positive doing, berperilakulah positif. Berperilaku positif salah satunya olahraga, ya, dengan tetap menjaga kebugaran tubuh adalah salah satu jalan terbaik, cara terbaik menghindari penyakit apapun, menghindari virus apapun. Positive doing yang kedua, walaupun masa pandemi, khususnya para bapak-bapak nih yang punya tanggung jawab terhadap keluarganya, tetaplah berusaha, tetaplah ikhtiar, ya,
Tentunya dengan misalnya dengan lebih kreatif mencari peluang-peluang usaha, ya, salah satunya. Tidak memprovokasi baik secara verbal non verbal, ya, terkait corona, ya, positive doing. Jadi kuncinya 3 aja. Di masa pandemi ini yang menyelamatkan kita ya diri kita sendiri. Dengan apa? Yaitu 3 tadi: positive thinking, positive speaking, dan positive doing. Ya tentunya kita selalu mendekatkan diri dengan Yang Maha Pencipta juga, itu salah satu positive doing. Ini bukan semata-mata gue menasehati gitu kan, tahu ya. Ini ngobrol aja, ngobrol. Aduh, Cibaduyut banjir, sigana hujan gede ya, wah kacau ya. Iya teh geus raat ya. Astaga. Buset. Buset. Ini berhenti aja nih. Berhenti aja dikit. Kaki, waduh. Sepatu nyemplung ini, sepatu putih gini, anjir. Damn. Ya jadi balik lagi, ini ngomongin corona ngobrol, nggak ada maksud apa-apa, hanya gue getek aja gitu, geli doang. Masih ada aja yang baper gitu, baper sama corona. Lawang udah takdirnya corona ada, ya Allah ngasih ujian, ya kita hadapi. Nah, salah satu alasan mendasar kenapa gua nge-YouTube, kenapa gua nge-vlog, salah satunya adalah melepas kejenuhan dengan situasi ini gitu. Gue pengen berkembang, gue pengen melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan gue di masa-masa sebelum ada pandemi. Ya awalnya berat sih, karena gue orang yang cukup introvert. Ya cukup menutup diri dengan lingkungan. Ya tapi gue harus melakukan hal atau membuat perbedaan dalam perilaku kehidupan gue sehari-hari. Gue gak bisa sama dengan kondisi sebelum pandemi. Gue harus sekreatif mungkin, gue harus seaktif mungkin. Karena nih, ini bro, karena inget nggak di awal pandemi kita itu begitu berat gitu kan, menghadapi kebiasaan baru tuh, kayak di rumah aja gitu kan, pembatasan sosial dan lain-lain. Wah, jenuh kita di rumah, kerjaan berhenti, butuh adaptasi yang luar biasa. Kalau kita nggak berbuat perubahan, kalau kita tidak melakukan perbedaan dari pola hidup kita, jadi kita
nggak bisa move on gitu ya dengan keadaan. Ketika pandemi ini selesai, wah berat John. Kita terbiasa hidup dengan intensitas yang rendah gitu kan, tidak ada quality time-nya gitu, tidak bisa dibilang tidak produktif. Wah berat itu. Jadi semasa pandemi ini tetaplah keep moving agar di saat pandemi nanti selesai lu udah terbiasa dengan intensitas normal. Dengan kebiasaan atau dengan apa ya, pola hidup yang memang intensitasnya sedang tinggi, sedang sampai dengan tinggi gitu. Omon, jadi sudahlah gitu kan, bangkit. Buat teman-teman gua, brothersku, semua subscriberku, teman sahabat semuanya, come on, move on, keep moving, life must go on bro. So itu mungkin yang bisa gua share. Jika ini menjadi hal yang positif buat teman-temanku, brothersku, sahabat semua, bisa teman-teman ambil. Tapi kalau lu pada semua nggak berpendapat, isoknya nggak apa-apa, nggak masalah. Sebagai manusia wajar, sebuah keniscayaan mempunyai perbedaan berpikir atau menyikapi sesuatu. Berbeda nggak salah, karena semua orang ya, semua orang punya latar belakang hidup yang masing-masingnya itu berbeda. Latar belakang hidup, pengalaman hidup itu yang membentuk mindset kita. Jadi jangan menjustifikasi seseorang karena kita berbeda pandangan, kita berbeda pola pikir, dan lu judge orang itu salah. No. Ya, kita saling menghargai saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Video ini mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers brother.